Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembagian suku banyak. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian suku banyak PX dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share videonya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Langsung saja, kita bahas pembagian suku banyak PX dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan pembagian bersusun dan yang kedua menggunakan metode Horner dengan syarat AX kuadrat tambah BX tambah C atau pembaginya dapat difaktorkan. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika Px sama dengan X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 tambah 2X kurang 1 oleh X pangkat 2 kurang X kurang 2. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Pertama-tama kita tuliskan polinomialnya dulu. Ini kita bagi dengan X pangkat 2 kurang X dikurang 2. Perhatikan suku pertama polinomial dan suku pertama pembaginya. Ini yang akan kita bagi, jadi abaikan saja yang lainnya. X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2. Ingat pembagian bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkat dikurangkan. 4 dikurang 2 hasilnya 2, maka X4 dibagi dengan X2 hasilnya sama dengan X pangkat 2. Selanjutnya, X pangkat 2 ini kita kalikan dengan X pangkat 2 kurang X dikurang 2. X pangkat 2 kali X pangkat 2 hasilnya X pangkat 4. X pangkat 2 kali min X sama dengan min X pangkat 3. X pangkat 2 dikali min 2 sama dengan negatif 2X pangkat 2. Kita kurangkan. X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 sama dengan 0. X pangkat 3, di baris pertama tidak ada X pangkat 3, berarti nilainya 0. 0 dikurang min X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Karena minus ketemu minus, hasilnya plus. Min 3X pangkat 2 dikurang min 2X pangkat 2. Minus ketemu minus, hasilnya plus. Jadinya min 3X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 sama dengan min X pangkat 2. Selanjutnya yang tersisa ini kita turunkan 2X dan kurang 1. Kita langsung saja turunkan. Ini kita bagi lagi. Jadi perhatikan lagi suku pertamanya X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 hasilnya sama dengan X. Kalikan lagi dengan pembaginya. X dikali X pangkat 2 hasilnya X pangkat 3. X dikali min X sama dengan min X pangkat 2. X dikali min 2 hasilnya min 2X. Selanjutnya kita kurangkan lagi. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 sama dengan 0. Min X pangkat 2 dikurang min X pangkat 2. Minus ketemu minus, hasilnya plus, jadi min X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 0. 2X dikurang min 2X, hasilnya 4X. Min satunya diturunkan lagi. Ini masih bisa dibagi atau tidak? Coba kita lihat ya. Suku pertamanya 4X, pembaginya berpangkat 2, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi ingat yang dibagi itu kalau derajat yang dibagi itu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat pembagi. Sehingga diperoleh X pangkat 2 tambah X merupakan hasil bagi dan 4X kurang 1 adalah sisa pembagian. Jadi langkah-langkahnya sama kalau misalkan kita membagi bilangan bulat. Oke, kita lanjut.
Untuk menggunakan metode Horner dalam pembagian suku banyak Px dengan pembagi AX kuadrat tambah BX tambah C, langkah-langkah yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, faktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C menjadi bentuk X kurang P dikali AX kurang Q. Jadi ini bisa difaktorkan langsung pakai rumus ABC ataupun melengkapkan kuadrat sempurna. Terserah kalian yang mana yang paling dianggap mudah. Dan yang kedua, bagi PX dengan faktor pertama X kurang P sehingga diperoleh hasil bagi H1X dan sisa pembagian S1. Dan yang ketiga, bagi H1X dengan faktor kedua AX kurang Q sehingga diperoleh hasil bagi H2X dan sisa pembagian S2. Untuk hasil bagi dari PX dengan AX kuadrat tambah BX tambah C yaitu H2X per A. Jadi hasil yang keduanya dibagi dengan A. Dan sisa pembagiannya S2 dikali X kurang P ditambah S1. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika Px sama dengan X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 tambah 2X kurang 1 oleh X pangkat 2 kurang X dikurang 2. Ini akan kita selesaikan dengan menggunakan metode Horner. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memfaktorkan X pangkat 2 kurang X dikurang 2. Kita akan ubah bentuknya menjadi X kurang P dikali AX kurang Q. Kita pakai pemfaktoran langsung, karena C-nya minus 2, B-nya minus 1, kita cari faktor dari 2 yaitu 1 dan 2. Kalau dikalikan hasilnya negatif, berarti tandanya harus berbeda. Karena B-nya di sini negatif 1, berarti 2-nya harus negatif supaya hasil penjumlahannya negatif 1. Maka diperoleh X kurang 2 dikali X tambah 1. Min 2 dikali 1 hasilnya minus 2. Min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Sehingga nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 1. Jadi P dan Q ini adalah faktor pengali dalam menggunakan metode Horner. Langsung saja kita melangkah ke bagan Hornernya. Ingat, untuk menggunakan metode Horner, kita tuliskan dulu semua koefisien dari polinomialnya. Kita mulai dari X pangkat 4, koefisiennya adalah 1. Selanjutnya, koefisien dari X pangkat 3, karena X pangkat 3-nya tidak ada pada polinomial, maka koefisiennya sama dengan 0. Koefisien dari X pangkat 2 yaitu minus 3, koefisien dari X 2 dan suku tetap atau konstantanya sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita garis, kita letakkan P-nya di sini 2, jadi 2 ini faktor pengalinya ya. Selanjutnya, satunya kita turunkan, 1 dikali 2 hasilnya sama dengan 2. 0 dengan 2 ini kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Kita ulangi lagi, satunya dikalikan dengan 2, sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 kali 2, 8. Min 1 tambah 8 sama dengan 7. Jadi 7 ini merupakan sisa pembagian yang pertama atau S1. Selanjutnya, kita buat garis lagi, kita tuliskan Q sama dengan min 1 di sini.
Jadi caranya sama yang tadi, satunya kita turunkan lagi. 1 dikali min 1 sama dengan negatif 1. 2 dan min 1 kita jumlahkan, hasilnya 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 1 ditambah min 1 hasilnya sama dengan 0. 0 dikali negatif 1 sama dengan 0. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi 4 di sini merupakan sisa pembagian yang kedua atau S2. 110 ini merupakan koefisien dari hasil bagi. Hasil baginya kita peroleh sama dengan HX sama dengan X pangkat 2 tambah X. Kenapa hasil baginya berderajat 2? Karena coba perhatikan, di sini polinomialnya derajat tertingginya adalah 4, sedangkan pembaginya adalah derajat 2. Jadi derajat polinomial dengan derajat pembagi ini kita kurangkan, maka diperoleh 4 dikurang 2. Itulah sebabnya kenapa hasil baginya di sini sama dengan X pangkat 2. Suku tetapnya sama dengan 0. Karena suku tetapnya sama dengan 0, maka tidak perlu dituliskan. Sehingga HX sama dengan X pangkat 2 ditambah X. Dan untuk sisa pembagiannya, rumusnya adalah Sx sama dengan S2 dikali X kurang P ditambah S1. S2-nya kita peroleh tadi 4. X dikurang P-nya 2, jadi 4 dikali X kurang 2 ditambah S1 sama dengan 7. Ini diperoleh 4 kali X sama dengan 4X, 4 dikali minus 2 minus 8. Jadi 4X dikurang 8 ditambah 7, hasilnya sama dengan 4X kurang 1. Maka sisa pembagian dari polinomial ini adalah 4X dikurang 1. Hasilnya sama yang tadi ya, dengan cara bersusun. Saya kira untuk pembagian suku banyak dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ini tidak begitu sulit. Yang jelas kalian bisa memfaktorkan dari pembaginya. Jadi untuk memfaktorkan bisa menggunakan pemfaktoran langsung, rumus ABC, ataupun melengkapkan kuadrat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini, kalian bisa paham dan mengerti tentang pembagian suku banyak PX oleh AX kuadrat tambah BX tambah C. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.